Syababul yaum, anak muda sekarang, rijalul ghad, pemimpin masa depan. Saya sedang berada di hadapan para calon-calon gubernur. Saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang akan menjadi pemimpin negeri ini di masa akan datang. Oleh sebab itu, maka pemimpin ini harus dibentuk supaya dia benar dalam 3 hal. Yang pertama, akidah. Akidah diambil dari 3 huruf. Aqadah, akad. Kenapa disebut dengan akad? Karena dia 2 tali yang disimpul diikat mati. Akidah tidak boleh macam ikat tali sepatu, terasa sempit, dilonggarkan. Kalau sudah haram, maka haram. Kalau sudah batil, maka batil. Oleh sebab itu, kalau dari mahasiswa ini dia sudah bermain-main dengan akidah, maka di masa akan datang dia lebih longgar lagi. Oleh sebab itu, maka kuatkan akidah. Berani berakidah Islam, berani mengatakan tidak, katakan tidak, maka dia mengatakan la ilaha illallah. Tidak kepada pokok kayu, tidak kepada batu, tidak kepada hantu, tidak kepada apapun. Maka sehari semalam dia katakan asyhadu an la ilaha illallah. Maka makna la ilaha, tidak ada ketundukan kepada makhluk, hanya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kau ditawari dengan harta, kau ditawari dengan tahta, kau ditawari dengan wanita untuk menjual idealisme ini. Sejak dari sekarang, ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, ketua Senat, menjadi ketua HMJ, himpunan mahasiswa jurusan. Kalau sudah tidak, maka sampai kapanpun akan tidak. Dari sekarang itu sudah nampak. Dari muda, dari sejak mahasiswa, dari sejak sekarang, maka sekarang inilah membentuk kepribadian diri. Kalau waktu anak muda saja sudah menjual idealisme, apalagi di masa akan datang. Maka dari sekarang ini tanamkanlah. Kalian jadi ketua ormas, silakan. Mau menjadi ketua ikatan, silakan. Itu semua akan membentuk. Kalau dari muda kalian sudah terbiasa jadi ketua, maka insya Allah di masa akan datang akan lahirlah ketua-ketua partai di antara kalian, insya Allah. Sikit yang bilang amin, menunjukkan tak ada yang mau. Tak ada, saya paksa harus kuat. Menunjukkan kalian tak berminat dengan partai. Itu artinya. Kalau gitu ya, mau dia menjadi ketua partai, amin, terserah nama jadi apa juga. Kita bisa memperbaiki kalau punya keyakinan yang kuat. Naik pesawat, orang yang beriman berdoa dia kepada Allah, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Habis itu dia pun tenang dalam pesawat. Mau pesawat ini meledak, meledaklah. Aku akan mati syahid. Tak ada yang dicemaskannya. Kata kawan yang sebelah, kau tadi komat kamit kenapa? Aku berdoa kepada Allah. Apa itu Tuhan? Bullshit. Omong kosong itu Tuhan, kata dia. Tak ada Tuhan itu. Tapi ketika pesawat sudah mulai di tengah perjalanan, tiba-tiba masuk ke dalam awan hampa udara, tiba-tiba turun pesawat itu. Ketika dia turun, apa kata kawan yang mengatakan Tuhan tak ada, bullshit, omong kosong? Ketika pesawat turun, disitulah dia berkata, oh my God,
menunjukkan orang yang mengatakan tak ada Tuhan itu malah dialah yang paling kuat berkata, oh my God. My God artinya oh Tuhan. Bahasa kita Tuhan. Tapi kita tidak diajarkan tentang itu. Kita diajarkan ketika masih tenang kau sudah bersandar kepada Allah. Jangan menunggu sempit, kakimu naik ke atas pesawat, kau sudah mengingat Allah. Maka ketika sedang sempit pun Allah mengingat engkau. Kenali Allah saat kau lapang, maka dia mengenali engkau saat kau sempit. Saat anak muda ini kau sudah mendekatkan diri pada Allah, nanti jadi kepala rumah tangga, ketua RT, ketua RW, kepala desa, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden, maka kau akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kampus dan jadwal terakhir ceramah saya. Kalau kemarin di Masjid Al-Jihad ramai, campur aduk orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi ini kampus Universitas Negeri Medan. Dalam bayangan saya, ini anak-anak muda kan capek dari kampus. Jangan-jangan sore mereka sudah menghibur diri, nyanyi karaoke agak 2-3 lagu. Ini paling-paling pengajian tersepi yang terakhir ini. Tapi ternyata saya suuzon di kampus mahasiswa malah justru ini pula yang paling padat dan paling saya bingung ini nanti gimana sholat asarnya kalau begini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adikku anak muda, apa yang membuat kalian datang ke masjid ini adalah keyakinan bahwa ini rumah Allah, wa annal masajida lillah, ini masjid rumah Allah. Sengaja dituliskan kaligrafi di pintu keluar ke belakang, innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid rumah Allah. Siapa dia? 5 sifatnya. Man amana billah, percaya kepada Allah, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa aqamas shalah, menegakkan salat, wa atas zakah, membayar zakat, wa lam yakhsha illallah, dia tak takut kepada apapun, dia hanya takut kepada Allah. Ini rupanya tak bisa kuat, asal kuat suara hilang dia. Ini memang di setel penceramah cocok datang dari Jawa Barat. Jamaah sehat. Saya sangka Sumatera Utara, rupanya mic-nya dari Bandung. Walam yakhsha illallah. Waduh. Dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasihlah pula yang lebih kecil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa maknanya? Sengaja kaligrafi itu dituliskan di pintu keluar supaya orang keluar dari masjid ini, itulah yang ditengoknya. Kalau masuk ke dalam masjid, orang ingat Allah. Dan ketika keluar dari masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aku akan ke kelas, aku akan ke lokal. Mesti kau ingat bahwa engkau adalah orang yang mengagumkan masjid Allah. Sifatmu ada 5, beriman kepada Allah, percaya pada hari kiamat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun. Karena kalau kau takut kepada selain Allah, lebih baik kau mati sekarang. Tak ada gunanya kau lama-lama hidup jadi sampah aja. Nanti takut kepada ini. Belum lagi nikah, takut kepada pacar. Belum lagi apa-apa. Abang, jemput adik ya. Gimana kau mau menjadi pemimpin masa depan? Sudah takut kepada manusia, belum dia jadi binimu. Maka yang sudah hijrah-hijrah ini tak ada pacar-pacaran. Tak ada.